Bukan anak suku laut namanya kalau tidak pandai mengendarai perahu. Bukan hanya mendayung sampan. Perahu motor seperti ini juga kami bisa membawanya. Meski begitu, kami harus tetap mengutamakan keselamatan juga. Sudah sampai di... Ini dia. Kami biasa menyebutnya ganga pulau atau sayur pulau. Tanaman merambat ini hanya ada di pulau dan mudah ditemukan di pinggiran pantai. Jangan harap bisa menemukan ganga pulau di pasar. Kata kakak, hanya orang Torosiadi yang bisa mengolah ganga pulau jadi lauk makan. Jadi penasaran? Ayo, kumpulkan ganga pulunya. Kita bawa ke kakak. Kata kakak, ganga pulau sangat enak diberi kuah santan. Bumbu-bumbunya, merica, cabai, bawang merah dan bawang putih, kemiri, semua dihaluskan jadi satu. Selagi Rama dan kakak menyiapkan bumbu, aku menyiapkan santan dari kelapa tua ini. Sudah cukup nih kak. Siapkan wajan, kemudian panaskan santan kelapa. Tambahkan bumbu yang sudah dihaluskan, aduk sampai rata. Terakhir, tinggal masukkan ganga pulaunya. Ini ganga pulau yang sudah direbus dan direndam semalaman. Kata kakak, supaya rasanya tidak gatal dan pahit di tenggorokan. Aduk sampai mendidih dan santan sedikit mengental. Sepertinya sudah matang tuh kak. Siap untuk makan dong. Teman pas makan ganga pulau kuah santan. Ya ini dia nih, ubi rebus. Semua sudah terbagi. Sekarang saatnya makan. Wah, rasanya pedas-pedas nikmat loh. Masyarakat Bajo percaya ganga pulau punya banyak khasiat kesehatan untuk tubuh. Seperti menghilangkan demam, mengurangi gula dalam tubuh, dan obat kencing manis. Resep ini sudah turun-temurun loh. Aku hampir lupa. Kami kan sudah janji dengan paman untuk membuat layang-layang. Tapi sebelum bertemu paman, kita cari dulu daun sarokonya. Paman bilang sih, di pulau ini banyak terdapat daun saroko. Namanya pulau tidak berpenghuni. Banyak sekali tumbuhan berduri. Jadi tetap perhatikan langkah kita ya teman. Ini dia yang kami cari. Ayo Rian, bantu aku mengambilnya. Daun saroko tumbuh di batang pepohonan dan sejenis tumbuhan benalu yang sebenarnya mudah ditemukan di pulau-pulau seperti ini. Tapi tidak sembarang ambil. Kita harus cari daun yang sedikit lebar dan tentunya tidak bolong-bolong. Kumpulkan daunnya teman-teman. Hati-hati ya, jangan sampai daun sarokonya rusak. Lah, kok aku ditinggal sih? Sepertinya terlalu semangat nih teman-temanku. Nah, sekarang tinggal kita buat deh layang-layangnya. Mumpung sudah ada ahlinya. Kenalkan nih, Paman Aziz. Layang-layang yang kami buat ini bukan untuk bermain, tapi kami gunakan untuk alat memancing ikan. Kalau urusan mancing, Paman deh ahlinya. Membuat layang-layangnya pun sederhana. Daun saroko yang sudah kita ambil, tinggal diberikan 2 lubang di bagian atasnya. Seperti lubang pada layang-layang pada umumnya. Nah, tinggal pasang deh tali pancingnya. Gampang kan? Pastikan daun saroko terbang dengan seimbang. Harus kita coba dulu. Sudah jadi deh. Tinggal kita coba langsung saat memancing di laut. Pagi hari jadi waktu yang tepat untuk memancing ikan timbaloa. Kata Paman, pagi hari biasanya ada angin. Karena memancing ikan timbaloa dengan layang-layang sangat mengandalkan hembusan angin. Kalau angin cukup baik, dipastikan kita akan dapat ikannya. Begitupun sebaliknya. Kalau tidak ada angin, jangan harap ikan bisa menyambar umpan pancingan kita.
Paman sudah ada di titik paling bagus nih untuk memancing ikan timbaloa. Yuk, kita siapkan layang-layangnya. Kalau sudah terpasang, tinggal siapkan umpannya deh. Begini cara memancingnya, teman. Kita harus kuat memegang joran pancing dari bambu sepanjang 6 meter ini. Joran bambu tidak boleh goyah. Biarkan layang-layang terbang dan umpan ada di permukaan air. Memancing ikan timbaloa dilakukan menggunakan layang-layang karena ikan ini adalah ikan yang berenang dengan cepat di permukaan. Makanya, umpan harus tetap berada di permukaan dengan bantuan layangan. Tunggu beberapa menit saja dan lihat, Paman dapat satu ikan tuh. Wih, seru juga ya memancing seperti ini. Ayo, bantu Paman angkat ikannya ke perahu. Wih, cukup besar juga nih. Hati-hati teman, gigi ikan timbaloa sangat tajam. Bisa melukai tubuh kita kalau ceroboh. Memancing dengan layang-layang daun saroko seperti ini juga sudah menjadi tradisi masyarakat desa Toro Siaje. Bagi aku sih, memancing seperti ini sangat menyenangkan. Tidak bosan menunggu ikan menyambar umpan. Kami juga tidak mau kalah dengan Paman. Tarik terus. Ikan sudah menyambar umpan kami, teman. Yeay! Dapat satu lagi. Ayo, ambil ikannya. Jangan sampai lepas. Sepertinya siang ini kami makan enak lagi nih. Kira-kira masak apa ya? Masak ikan paling enak ya di pinggir pantai begini. Kami punya menu khas nelayan nih untuk masak ikan timbaloa. Ikan timbaloa dipotong menjadi beberapa bagian. Terutama bagian ekor harus dibelah seperti ini. Jangan sampai putus dagingnya ya Rian. Nah, sekarang bantu siapkan bumbunya dulu deh. Bawang merah, cabai rawit, dan kemiri. Semuanya ditumbuk sampai halus. Semuanya sudah siap. Tinggal masukkan bumbu ke dalam isi perut ikan timbaloa. Semakin banyak bumbu, tentu rasanya akan semakin kuat. Khusus untuk bagian ekor, kita oles seperti mengoles selai pada roti. Sudah siap nih. Selanjutnya, tinggal dibungkus daun pisang. Pastikan ikan terbungkus dengan rapi ya. Kalau sudah, tinggal siapkan tempat pembakarannya, Rian. Gali lubang pasir di kedalaman sedang saja. Pasang lapisan sabut batang kelapa dan daun pisang untuk alasnya. Nah, sekarang kita simpan deh bungkusan ikannya. Kalau sudah rapi, siapkan kayu bakar dan susun tepat di atas timbunan ikan tadi. Kata Paman, api yang dibakar harus sangat besar supaya pasir di bawahnya menjadi sangat panas. Semakin besar api, proses masak akan semakin cepat. Tuh, kayu bakarnya sudah habis. Sepertinya sudah matang. Warna pasirnya juga berubah kehitaman. Harus hati-hati ya. Pasir dan bara kayu ini sangat panas sekali. Untuk membersihkan sisa kayunya saja, aku dan teman-teman harus menjaga jarak karena sangat panas. Kalau sudah bersih, tinggal angkat dia satu persatu. Kotor sedikit tidak masalah. Nanti kan bisa dibersihkan. Sudah semua nih Kak. Tinggal buka bungkusan daunnya. Ikannya benar-benar matang loh. Sudah nggak sabar nih ingin mencicipi rasanya. Selamat makan ya teman-teman. Wah, daging ikannya matang dengan sempurna. Bumbunya juga meresap sampai ke dalam daging. Kelebihan masak dengan cara ditimbun pasir panas seperti tadi membuat ikan matang dengan merata karena hampir seluruh bagian dalam pasir bersuhu panas. Pas banget deh makan ikan bakar pakai dabu-dabu atau sambal mentah. Makanya di pinggir pantai. Teman di rumah harus coba deh. Jangan terlalu banyak membuat gerakan. Musuh sedang berjaga di markasnya.
Kita mendekat perlahan saja. Atur strategi yang baik. Jangan sampai misi kita jadi berantakan. Ayo Ariel, Shirley, atur posisi. Kita bergerak lagi mendekat ke markas musuh. Saatnya kita siapkan senjata. 1, 2, 3. Serang! Gimana teman? Keren kan senjata ala si bolang? Kami membuatnya dari daun tebu. Cara menembaknya juga gampang. Tinggal pisahkan daun dan ruasnya, arahkan ke sasaran, dan tembak deh. Musuh kabur tuh. Ayo kejar. Jangan biarkan mereka lolos. Kemana ya mereka pergi? Coba kita lihat di sekitar kebun jagung ini, teman. Siapa tahu ada yang bersembunyi di dalamnya. Benar dugaanku, teman. Ada satu anggota musuh yang bersembunyi di dalam kebun jagung ini. Ayo, kita sergap. 1, 2, kena kau. Hei, lo tinggal malah terlalu parau, lo malah di watah hebolnya, entah lo lihat semuanya. Duh, ternyata salah tangkap. Maafkan kami, Paman. Ternyata Paman Yamin sedang membersihkan rumput. Jadi malu aku nih. Sebagai permintaan maaf, kita bantu Paman Yamin petik jagung yuk. Tinggal beberapa hari lagi, kebun jagung milik Paman Yamin ini akan memasuki masa panen. Jadi belum semuanya bisa dipetik. Kita harus pilih-pilih dulu. Biasanya sih kalau dibutuhkan jagung bisa dipetik kapan saja. Hampir semua masyarakat di desaku punya kebun jagung. Tidak heran kalau Kabupaten Gorontalo menjadi salah satu wilayah penghasil jagung tertinggi loh di Provinsi Gorontalo. Sudah cukup banyak nih jagungnya. Kita kumpulkan saja ke Paman. Biar nanti Paman sendiri yang pilih-pilih. Teman, ikut aku mencari longgi yuk. Ada yang tahu nggak longgi itu apa? Nanti deh, kalau sudah ketemu aku kasih tahu. Sekarang ikut aku saja dulu. Tidak lama lagi kita sampai di lokasi. Nah, ini dia yang aku cari. Longgi atau talas hutan. Sebelum kita cabut pohonnya, bersihkan dulu semak di sekitarnya. Maklum saja teman, di desaku, longgi termasuk tumbuhan liar yang biasa kita temukan di kebun. Ayo teman, cabut longginya. Tapi jangan asal cabut, harus bisa memilih pohon mana yang ada longginya. Sebagai jenis umbi-umbian, longgi terdapat di bagian bawah tanah. Jadi kalau tidak beruntung, bisa-bisa dapat pohon yang tidak ada longginya. Sudah, yuk kita bersihkan. Kakak pasti senang nih. Kita bawakan longgi cukup banyak. Sekarang saatnya bantu kakak membuat tepung longgi yuk. Selain diolah menjadi bahan sayuran, longgi juga bisa dimanfaatkan menjadi bahan olahan berbagai jenis makanan. Caranya dengan dibuat menjadi tepung lebih dulu. Longgi diiris tipis, kemudian dikeringkan dengan cara dijemur sampai benar-benar kering. Nah, kalau sudah kering seperti ini, selanjutnya ditumbuk deh. Tumbuk sampai halus ya. Kemudian hasil tumbukan diayak dan jadi deh tepung longginya. Nah, kalau sudah jadi tepung begini, longgi bisa dijadikan sebagai bahan tambahan untuk membuat berbagai jenis olahan makanan. Salah satunya bubur longgi. Yuk, kita buat bareng-bareng. Siapkan dulu jagungnya. Kemudian tumbuk sampai halus. Kalau sudah, rebus deh. Lalu aduk sampai adonan terlihat mendidih. Adonan ini harus selalu diaduk. Jangan sampai berhenti. Karena kalau tidak, jagung akan menggumpal. Lanjut masukkan tepung longginya ya. Aduk perlahan sampai mengental.
terakhir, tinggal tambahkan irisan gula merah. Tuh, sebentar lagi bubur longginya jadi. Ini dia, makanan khas warisan dari kakek nenek kami dulu. Wah, udah gak sabar nih. Ayo Kak, bagi-bagi bubur longginya. Oh iya, bubur longgi biasanya ada di saat perayaan hari besar dan pesta. Hal ini dilakukan sebagai wujud syukur, juga untuk mempererat silaturahmi. Jadi, jangan hanya suka makannya saja, teman. Kita juga harus tahu pesan dan makna kebaikan dari warisan kakek nenek kita. Aku dan teman-teman hari ini akan membantu Paman mengambil kapuk. Bukan mengambilnya dari pasar ya, tapi dari pohon. Itu dia, Paman sudah menunggu di sana. Paman, ini rodanya. Hati-hati ya Paman, sepertinya pohon sedikit licin karena gerimis turun. Sekarang giliran kita, Ring. Ayo, saatnya beraksi. Oh iya, teman di rumah, jangan pernah meniru aksi aku dan Ring ya. Berbahaya. Apalagi kalau teman di rumah tidak bisa memanjat pohon. Untuk mempermudah mengambil kapuk, kita gunakan galah ini. Tinggal tarik saja. Wuhuu! Kapuknya berterbangan di mana-mana. Hehehe. Sultan, Mulki, sekarang giliran kalian. Kumpulkan kapuknya ke dalam keranjang. Kata Paman, musim panen kapuk hanya 1 kali dalam 1 tahun. Tanda kapuk yang sudah bisa dipanen terlihat dari cangkangnya yang berwarna coklat dan terbelah. Jadi sebagian kapuknya sudah keluar dari cangkang. Bolang semuanya kapuk, turun Jo. Yuk. Bolang, kita mau lebel itu yung ya. Ano mo pa sapi. Oh, namo. Kopi hay mo lang, popot ha? Kita boleh mana di kamar? Tante, ini kapuk. Taruh di situ. Nah, ini dia. Selamat datang di tempat pengupasan kapuk milik Bibi. Beginilah keseharian Bibi, kakak dan nenek saat musim panen kapuk. Setiap sore hari, mereka berkumpul di tempat ini untuk mengupas kapuk. Cangkang kapuk cukup keras, teman. Jadi, untuk mempermudah mengupasnya, bisa menggunakan alat bantu pisau atau parang. Kalau sudah terbelah cangkangnya, tinggal keluarkan saja kapuknya. Kemudian, kumpulkan di dalam karung. Bukan tanpa alasan, proses pengupasan kapuk dilakukan di dalam ruangan. Tujuannya sudah pasti untuk menghindari angin. Coba teman-teman bayangkan, kalau proses ini dilakukan di luar ruangan yang anginnya kencang, pasti kapuknya berterbangan kemana-mana. Pulang, sopol ini karang, barba juga pati Paman ini karang, bakasan juga. Nantrong. Proses selanjutnya, kita bawa kapuk-kapuk ini ke nenek yuk. Beliau sudah menunggu di tempat penjemuran. Ini dia tempatnya. Nah, ini kapok. Sebelum memulai menyortir, kita pakai dulu helm khusus ini. Ada yang tahu kenapa kami harus memakai penutup kepala dari jaring ini? Iya, betul. Tujuan utamanya supaya debu kapuk tidak masuk ke hidung dan mata kami. Kalau nenek sih sudah biasa, jadi tidak perlu khawatir lagi. Hihihi.
Aku dan teman-teman mengaduk-aduk kapuk seperti ini bukan untuk bermain-main, teman. Tapi ini salah satu cara untuk memisahkan kapuk dengan bijinya. Selain itu, bagian-bagian kapuk yang keras dan kasar harus dipisahkan. Jadi, kapuk yang terpakai benar-benar kapuk yang lembut. Kalau sudah, tinggal kita masukkan kapuk-kapuk ini ke dalam sarung bantal dan guling. Selain dijual langsung, Bibi juga memanfaatkan kapuk untuk dibuat kasur, bantal, dan juga guling. Oh iya, sama seperti tempat pengupasan, proses pemisahan kapuk dengan biji juga dilakukan di dalam jaring seperti ini. Tuh, kapuknya sudah habis, bijinya terkumpul di bawah. Mate Mulki. Udah nggak tahu di mana. Kenapa dia? Udah tiba garo-garo. Gatal ini. Gara-gara balon dengan kapok. Tiang mana aing tiba tita toto la tahu tiba memilih ai bisa tumbing ke duyung. Kok pada ala ali mereka hidup. Nak baca dulu. Sini Mulki ya. Walau banyak pohon kapuk di desaku, tapi tidak semua pohon kapuk mempunyai duri. Hanya pohon tertentu saja. Kalau nenek bilang sih, pohon kapuk berduri biasa juga disebut pohon kapuk laki-laki. Lihat tuh teman, durinya banyak. Cukup untuk kita ambil beberapa duri saja. Kita manfaatkan alat yang ada untuk mempermudah memanjat pohon. Pegang kuat batang pohonnya ya, aku memanjat lebih dulu. Sekarang giliran kamu, Rain. Mengambil duri batang pohon kapuk tidak bisa dengan tangan kosong. Harus menggunakan alat bantu, seperti pisau atau parang. Karena duri pohon kapuk sangat keras. Bantu Kak Cita mengumpulkan durinya, Sultan. Hati-hati ya, bisa melukai tangan. Durinya tajam sekali. Kan sawahnya naik duri-duri. Iya, coba ya turun ke bajungan. Sabar sebentar ya Mulki. Kita siapkan dulu obat gatalnya. Pasti Mulki gatal karena alergi kapuk. Tidak semua badan bisa tahan dengan debu kapuk, teman. Tapi cara membuat obatnya ternyata mudah kok. Cukup dari duri batang pohon kapuk yang tadi diambil. Kemudian dihaluskan bersamaan dengan beras yang sudah direndam semalaman. Seperti ini jadinya, teman. Jangan lupa tambahkan sedikit air hangat supaya proses penghalusan lebih mudah. Sudah jadi nih. Ayo Sultan, bantu aku mengoleskan ramuannya ke tubuh Mulki. Walau belum ada penelitian medis tentang duri pohon kapuk, tapi obat ini merupakan warisan dari kakek dan nenek kami dulu. Semoga setelah dioleskan ramuan ini, gatalnya segera hilang ya Mulki. Jangan dulu digaruk. Biarkan ramuan kering dengan sendiri. Gimana rasanya, Mulki? Makanya lain kali jangan banyak bercanda. Jadi kena batunya kan kamu? Tidak hanya kaya dengan hasil alamnya, Kabupaten Bone Bolango juga terkenal dengan tungkunya loh. Salah satunya tungku dari Kecamatan Kilong Kabila. Kebetulan aku dan teman-teman diajak paman untuk ikut membantu membuat tungku. Di sini tempatnya. Proses pertama, kita bantu paman membuat bahan adukan. Ayo Sultan, kita tambah lagi abu sekamnya. Lalu kita masukkan ke dalam bak pengadukan. Kata paman, tidak ada takaran khusus. Yang penting bahan adukan sudah kental dan siap untuk dicetak. Bahan campuran lainnya adalah tanah dan air lumpur tanah liat. Sepertinya bahan adukan sudah siap tuh. Yuk kita ambil. Untuk proses awal mencetak, setiap cetakan hanya boleh diisi setengah bahan adukan saja. Saat bahan adukan sudah mulai sedikit kering, baru deh ditambah lagi sampai penuh. Begini hasilnya saat bahan adukan sudah dicetak. Nah, kalau bentuk dan ukurannya sudah pas, tinggal lubangi deh.
Proses melubangi tungku tidak menggunakan ukuran khusus, hanya perkiraan saja. Sepertinya sudah jadi nih. Lanjut ke proses penghalusan. Untuk mempermudah proses penghalusan, tambahkan sedikit air pada busa, kemudian rapikan deh. Proses penghalusan termasuk tahap akhir proses pembuatan. Karena semua tungku yang sudah dihaluskan ini, setelah benar-benar kering, akan langsung dibakar. Oh iya, yang aku dan Paman lakukan sekarang adalah proses pengecatan menggunakan tanah merah sebelum tungku dibakar. Tungku yang sedang dicat ini sudah melewati proses pembakaran yang pertama. Sekarang, yuk siapkan sekamnya. Sekam digunakan untuk jadi bahan bakar. Tutup semua bagian tungku dengan sekam. Dan jangan sampai ada yang masih terlihat. Kalau sudah, tinggal bakar deh. Cukup bakar dari satu titik saja. Secara perlahan api akan membakar semua sekam dan memberikan panas untuk tungku. Proses pembakaran ini perlu waktu kurang lebih 3 hari. Sekali membakar, tempat ini bisa menampung 100 hingga 120 buah tungku. Tungku yang sudah dibakar jadinya seperti ini, teman. Warnanya pasti berubah. Hati-hati ya, masih sedikit panas. Nah, kalau sudah begini, tinggal menunggu diambil saja oleh pemesan. Tungku ini nantinya akan disebar ke seluruh wilayah Sulawesi. Wah, sepertinya Kak Cita sudah lebih dulu ada di kebun. Ayo teman-teman, sabar gegas bantu Kak Cita. Mari Jo, terambah kumpul kemiri. Iya. Memanen buah kemiri tidak harus memanjat pohonnya. Kita cukup mengambil buahnya yang sudah berjatuhan. Buah kemiri yang sudah jatuh dari pohon juga menjadi penanda kalau buahnya sudah tua atau sudah bisa diolah. Berbeda dengan buah kemiri yang masih menempel di pohon. Warnanya saja masih hijau, dipastikan masih muda. Selain pohon kaku, pohon kemiri juga banyak sekali tumbuh di desaku. Bolang, mari Jo, sompulang korang, so boleh itu, so banyak. Kita lanjut prosesnya yuk. Buah kemiri yang tadi kita kumpulkan harus dikupas dulu, baru kemudian diambil bijinya. Jadi bukan daging buahnya yang kita manfaatkan. Biji kemiri ini harus dikeringkan lebih dulu dengan cara dijemur beberapa hari sampai benar-benar kering. Proses selanjutnya, cangkang biji kemiri dipecahkan menggunakan alat khusus ini. Caranya, masukkan biji kemiri ke dalam lubang karet yang disiapkan. Kemudian, benturkan dia ke batu. Pukul yang keras ya. Ini dia kemiri yang biasa kita lihat sehari-hari di dapur. Sekarang sudah tahu kan asalnya kemiri dari mana? Kali ini kami tidak akan membuat menu masakan dengan bumbu kemiri, tapi akan mengambil minyaknya. Untuk membuat minyak, kemiri yang sudah dikumpulkan selanjutnya disangrai sampai warnanya menghitam. Senggong, senggong, seng. Aroma kemiri bakarnya sudah tercium harum nih. Kalau semua sudah menghitam, lanjut tumbuk deh. Ayo Bibi, tumbuk sampai halus. Saat proses menumbuk inilah, minyak kemiri sudah mulai keluar. Jadi, hasil tumbukannya sedikit basah. Padahal tidak dicampur air sedikit pun. Belum selesai sampai di sini loh. Kemiri yang sudah ditumbuk harus kita masak kembali dengan ditambah sedikit air. Biarkan adonan sampai mengental dan harus terus diaduk. Nah, nenek bilang kalau ini sudah bisa diangkat. Setelah didinginkan beberapa menit, tinggal kita peras deh. Proses peras menggunakan kain halus ya teman. Kemiri dimasukkan ke dalam kain, kemudian bungkus, lalu jepit menggunakan alat GP-GP atau penjepit. 1, 2, 3, tekan.
Ini dia minyaknya. Akhirnya setelah proses yang cukup panjang, yang dinanti keluar juga. Siapa yang pernah pakai minyak kemiri untuk minyak rambut? Itu salah satu manfaatnya. Manfaat lain minyak kemiri di desaku biasa juga digunakan untuk minyak pijat. Selain itu, juga untuk bahan bakar lampu penerangan. Hari sudah mulai gelap nih. Yuk kita mulai membuat lampunya. Pertama, siapkan potongan bambu. Sudah ini. Potongan bambu ini akan kita gunakan untuk menyimpan tempat penerangannya nanti. Jadi ukuran panjangnya disesuaikan saja ya teman. Di sana, Lanjut, Jo. siapkan tempat minyak kemirinya ya. Siapkan buah kapuk muda yang masih berwarna hijau. Potong bagian ujung buah kapuk, kemudian keluarkan semua isi buahnya. Pastikan dikeluarkan bersih ya kak, jangan sampai ada yang tersisa. Tinggal siapkan sumbunya. Giliran kamu Mulki. Sumbu dibuat dari bahan kapuk. Caranya, ambil kapuk menggunakan alat bantu lidi. Kemudian gulung lidinya. Nah, kapuknya ikut tergulung kan? Kalau sudah dapat kapuknya, tinggal rapikan menggunakan tangan. Jadi deh sumbunya. Oh iya, jangan lupa siapkan juga penyangga sumbu yang terbuat dari kaleng bekas. Kemudian berikan lubang di bagian tengahnya. Sip deh, semua yang dibutuhkan sudah jadi. Sekarang kita isi minyak kemiri ke dalam cangkang buah kapuk muda. Isi secukupnya saja ya. Simpan cangkang buah kapuk pada bambu yang sudah disiapkan. Terakhir masukkan deh sumbunya. Supaya mudah menyala, pastikan sumbu sudah terkena minyak kemiri di semua bagiannya ya. Termasuk bagian atas. Sudah jadi deh. Gampang kan? Bagaimana teman? Lampu buatan kami. Keren kan? Bagaimanapun kondisinya, aku dan teman-teman harus selalu semangat dan bersyukur. Belajar tetap tidak boleh terlewatkan supaya kita berprestasi di sekolah. Sampai di sini dulu ya petualangan kita hari ini. Salam cinta anak Indonesia. Salam bocah petualang.